Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera. Horas berkata lemah. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, karena kamu bukan dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Baik saudara-saudari, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman ya, karena ini permenungan dari isi Injil yang mendalam namun sulit untuk dipahami. Saudara-saudari yang terkasih, dalam amanat perpisahannya Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Padahal kalau kita membaca Injil Yohanes 3:16 dikatakan di sana, begitu besar kasih Allah akan dunia. Kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi Allah sebenarnya sangat mengasihi dunia. Nah, tetapi ini aneh ya, dan ini dikatakan oleh Yesus dalam amanat perpisahannya, "Jikalau dunia membenci kamu." Itu artinya apa? Meskipun Allah mengasihi, tetapi dunia tetap membenci. Membenci Yesus. Nah, ini adalah suatu kenyataan. Coba apa yang Yesus lakukan bagi orang banyak, orang-orang Yahudi pada masa itu? Adakah hal yang buruk atau jelek? Ya, semuanya sebenarnya bermanfaat bagi kehidupan dan martabat manusia. Dan tidak hanya untuk kehidupan duniawinya saja, melainkan juga untuk keselamatan kekal. Tetapi ternyata Yesus telah lebih dahulu dibenci. Dunia membenci Yesus. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang pilihan. Tetapi memang ini sebuah pilihan yang amat berat dan membawa konsekuensi sebagai murid-murid Kristus, yaitu apa? Bakalan dibenci oleh dunia, bakal dianiaya oleh dunia. Ya, tetapi Yesus mengingatkan, dan sekali lagi ini dalam amanat perpisahan ya. Jadi ini sebagai suatu pesan yang sungguh harus dicamkan oleh para muridnya. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ya, Yesus sendiri telah dibenci ya. Bahkan dikatakan tidak hanya dibenci, jikalau mereka telah menganiaya aku. Memang ini memakai kata jikalau, sehingga seolah-olah bakal terjadi, yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak. Tetapi ini kan dikatakan oleh Yesus saat waktu itu Yesus memang belum teraniaya, meskipun sudah banyak terjadi peristiwa di mana ia akan dilempari batu atau dicelakakan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Maka Yesus mengingatkan para muridnya, jikalau mereka telah menganiaya, jadi tidak hanya membenci, tetapi sampai bahkan menganiaya, mereka juga akan menganiaya kamu. Dan ini terjadi dari zaman ke zaman, dari zaman gereja perdana. Begitu banyak martir yang mati teraniaya karena
Ya hanya karena percaya pada Yesus, tidak melakukan hal yang jahat, tidak melakukan hal yang merugikan orang lain, hanya karena percaya kepada Kristus. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Namun terjadi juga ada orang-orang yang menuruti firman-Nya, dan nyatanya sekarang gereja juga berkembang. Tetapi sebelumnya penganiayaan dari gereja perdana, zaman kekaisaran Romawi, zaman awal abad sebelum kekaisaran Romawi muncul, sampai bahkan detik ini, di mana orang percaya kepada Kristus, mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami dibenci tanpa alasan, mereka mengalami disingkirkan tanpa sesuatu yang jelas. Tetapi Yesus sudah mengingatkan sejak semula bahwa kalau itu pun terjadi di dalam kehidupan kita, Yesus sudah mengalami itu. Itu terjadi karena nama Yesus. Nah, saudara-saudari terkasih, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Jadi hanya karena nama Yesus, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Ya, dunia ini memang tidak mengenal Bapa. Mereka yang tidak mengenal Allah Bapa itulah mereka akan menganiaya murid-murid Kristus. Tetapi saudara-saudari, percayalah ya, Tuhan Yesus akan selalu menjadi kekuatan bagi kita. Ya, kita bertahan sampai pada kesudahannya. Ada saatnya Tuhan akan memberi kekuatan, menjadikan kita orang-orang yang teguh di dalam iman, meskipun mengalami hal-hal yang tidak mudah di dalam kehidupan ini. Dibenci, dikucilkan, dianiaya. Yesus sudah lebih dahulu mengalami itu. Maka kalau saudara-saudari terutama yang sedang merenungkan ini dan merasakan hidup yang seperti itu, jangan surut untuk mewartakan Kristus. Sekurang-kurangnya jangan surut untuk beriman pada Kristus dan menuruti firman-Nya. Percayalah, Tuhan Yesus akan memberi kekuatan, Tuhan Yesus akan selalu menguatkan saudara, Tuhan Yesus akan selalu membimbing saudara. Berkah dalam Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari, jangan lupa untuk subscribe, sebarkan ini kepada teman-teman grup yang saudara ikuti, dan juga dalam keluarga saudara. Berikan komentar saudara sebagai sharing di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.